Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dalam video saya kali ini dengan pembahasan seri teknikal emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia. Yang kali ini saya akan menyoroti emiten dengan kode KOTA atau Kota atau DMS Propertindo Tbk. Kenapa menarik bagi saya? Karena pada hari ini kenaikannya 19,77%, naik 34 poin, dan volumenya juga cukup tinggi, dan saya jadi penasaran kenapa dia bisa naik? Oke, sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali bahwa dalam jangka panjang, harga saham itu akan naik dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah fundamentalnya, yang kedua adalah aliran uangnya, yang ketiga adalah sentimennya. Untuk sentimen saya tidak bahas di sini, karena nanti teman-teman bisa googling sendiri, cari berita sendiri, banyak yang mengulas mengenai hal itu. Tapi saya akan membahas mengenai teknikal yang mungkin ada kaitannya dengan yang alasan kedua. Tapi sebelumnya kita harus melihat fundamentalnya dulu supaya kita tahu sebenarnya emiten ini emiten apa ya? Jangan-jangan emiten gorengan atau emiten yang berfundamental baik gitu ya. Karena nanti pergerakannya akan sangat mempengaruhi harga sahamnya. Kenapa sangat mempengaruhi? Karena mungkin nanti di dalamnya itu isinya adalah investor-investor atau di dalamnya isinya hanya trader saja yang mana keduanya memiliki gaya permainan, bukan gaya permainan ya, gaya jenis transaksi, lama holding periodnya dan segala macamnya itu pasti berbeda. Nah, untuk lebih singkatnya langsung aja kita to the point aja kita bahas fundamental secara sekilas kistatnya dari emiten KOTA. Secara net income memang ini tidak terlalu menarik karena posisinya masih rugi, di 2020 juga masih rugi, 2019 secara annualized juga masih rugi. Kemudian secara revenue juga bagi saya bisnisnya tidak begitu menarik karena revenue-nya tidak begitu besar. Memang ada 26 miliar di 2019 di kuartal 3 yang eh, cukup besar. Q2-nya juga di 2019, tapi untuk 2020-2021 ini masih berjuang bisnisnya. Kemudian secara valuasi posisinya kalau menurut saya masih terbilang mahal karena perusahaannya masih merugi, belum ada net income. Dari sisi book value-nya 1,72 dengan perusahaan yang merugi tentu tidak begitu menarik. Kemudian dari balance sheet, kalau di sini lihat kistatnya, cash-nya 1 miliar dengan short term-nya yang 116 miliar. Pasti kalau saya membayangkan jadi pengelola perusahaan ini, mungkin mereka sedang didera oleh rasa kebingungan ya. Dengan uang cash 1 miliar, short term-nya 116, berarti harus ada extra mile nih, extra effort untuk membuat emiten ini tetap bertahan di tengah pandemi yang masih terjadi di Indonesia. Oke, kemudian dari cash flow statement-nya masih minus, CFO-nya, free cash flow-nya juga minus, tidak menarik buat saya. Kemudian dari sisi growth-nya juga ada yang minus, EPS annual year on year-nya. Altman Z-score-nya 408, masih berada di threshold. Bagi saya masih threshold karena minimal mungkin 3 ya kalau saya. Ini masih 408. Petersky F-Force-nya 2, tidak menarik karena saya biasanya 7 atau 8. Dan net profit margin-nya masih minus ya karena tadi di atas kan kistatnya juga minus ya dengan ROE-nya minus 2%, memang nggak terlalu menarik berarti perusahaannya tidak sedang lagi bertumbuh. Oke, kita lanjut ke fundamental chart-nya. Di sini saya menyajikan harga sahamnya, kemudian net income-nya secara year to date, yang warna pink, kemudian net income secara quarter, yang warna oranye, ya kuning oranye nih. Nah, kalau kita lihat di sini, trennya memang sedang arah menurun. Cuma kalau misalkan nanti di kuartal 3 dan 4 ada peningkatan, ini boleh jadi adalah rebound-nya ya, karena sudah ini tren menurunnya sudah terpatahkan. Tapi posisinya saat ini memang tidak sedang lagi menarik. Pertama dia minus, yang kedua yang kuarternya dia sideways, kemudian yang year to date-nya dia lagi tren menurun. Kita cek lagi ke dalamnya, ke laporan keuangannya. Oke, let's go. Kita lihat pertama dari sisi apa nih? Dari sisi
asetnya ya. Aset saya lihat sekilas kasnya dari 3,3 di 31 Desember, di 30 Juni malah turun menjadi 1,2. Itu bukan pertanda yang bagus buat saya. Kemudian dari sisi liabilitas, saya biasanya melihat liabilitas jangka panjang. Kita lihat total liabilitas jangka panjang naik dengan uang kas yang menurun dan total liabilitas yang naik. Buat saya perusahaannya mungkin lagi sedang tidak berkembang. Kemudian saya lihat lagi di pendapatan. Pendapatan oke naik, tapi di laba rugi malah dia turun ya. Sorry. Oke, lanjut. Kalau pendapatannya 3 miliar, kasnya dapat berapa dia? Kasnya dia ternyata dari operasi 7,7 miliar. Oke. Penerimaan kas dari pelanggan 7,7, sementara penjualannya cuma 3. Berarti mungkin ada ini ya, standar akuntansi di sini yang dimana mungkin pendapatannya belum boleh diakui. Nah, nanti perlu kita cek lagi apakah seperti itu penerimaan kas dari pelanggan atau seperti apa. Kalau dari sini saya lihat arus kas aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan menurun, bukan tanda yang bagus. Kemudian kas neto dari aktivitas operasi ini mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan, tapi masih dalam posisi minus. Kenapa peningkat? Karena sebelumnya di 2020 dia membayar ke pemasok lumayan besar nih 55 miliar, sementara pada tahun 2021 30 Juni sampai dengan 30 Juni dia hanya membayar 1 miliar saja. Kemudian kita lihat lagi dari pendanaan, dapat pendanaan 711 juta, investasi dia 364, penerimaan pelunasan surat sanggup ya 364 juta. Jadi kalau menurut saya memang penurunan yang tadinya 2 kemudian jadi bukan dari mana nih? Dari 7 ya, dari 3 kemudian jadi 1 bukan pertanda yang baik karena memang dari operasionalnya dia masih minus nih. Oke, itu dari fundamentalnya ya sekilas ya. Jadi memang secara kondisi bisnisnya nggak terlalu menarik. Nah, kalau kita lihat menggunakan indikator yang di sini, kalau indikatornya adalah super trend, memang di hari ini sedang menunjukkan awal fase mula. Kalau misalkan besok tetap bertahan atau sideways, mungkin masih bisa terlihat super trendnya. Nah, yang menarik adalah ketika kita lihat bandar movementnya, ternyata pergerakan harga turun dan naiknya ini ada korelasinya ya. Dari sini sampai sini ada korelasinya, di sini tidak ada, di sini ada kenaikan. Kemudian kalau dari foreign-nya ini justru kita lihat dia juga menurun dan ini ada kenaikan sedikit tapi dia turun lagi. Nah, kita perlu perdalami lagi. Kalau kita perdalami lagi, kita lihat di sini memang net foreign ada yang hijau-hijau, kemudian bandar volumenya juga ada yang hijau-hijau. Nah, yang mengakibatkan kenaikan cukup besar adalah di sini ya. Nah, tapi kita lihat juga net foreign-nya di sini nih. Nah, kalau kita lihat posisi seperti ini, biasanya kan orang akan beli harga rendah, kemudian jual harga tinggi. Berarti nanti kita harus ngecek juga nih di harga-harga ini atau di harga sini. Tapi sebelum berlanjut ke broker summary, kita lihat dari volume profilnya dulu nih supaya kita bisa tentukan. Ini orang-orang biasanya beli di harga berapa sih? Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah di sini banyak yang beli juga, banyak transaksi. Tapi saya duga sebagian besar kayaknya di sini. Nah, kemungkinan ini juga selanjutnya boleh jadi ada yang menjual di sini karena ini volumenya juga besar dan pasti ada yang turun, ada yang menjual juga. Nah, kalau kita lebih besarkan lagi profilnya, nah terlihat ya di sini dia kecil, di sini besar, di sini lumayan besar, di sini kecil. Nah, saya duga di sini banyak yang mengakumulasi. Oke, setelah dapat kita lihat, kita cek lagi ke broker summary-nya. Kira-kira kita mau tentukan nih, siapa sih yang perlu kita waspadai pergerakannya. Kalau kita ambil data dari tanggal 6 dan tanggal 13, ya kita search di sini muncullah CP, BR, dan HD. Ini adalah tiga broker yang mungkin perlu kita wajib lihat, kita wajib ini ya ikuti pergerakannya karena beli mereka volumenya cukup tinggi,
valuasinya juga cukup tinggi di 13 miliar, 9 miliar, dan 9 miliar. Cukup bisa menggerakkan market nih. Kemudian secara average value by average-nya itu 165, 186, dan 188. Posisinya dalam posisi floating profit. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat di hari ini kita lihat ya HD 8 miliar. Nah, oke, ini udah kelihatan ya siapa aja nih. CPBR HD, nah HD-nya masih akumulasi di hari ini. Bahkan HD yang meningkatkan harganya nih, harganya. Padahal HD sebelumnya kan, kalau kita lihat, dia harga rata-ratanya 188 tuh, 188. Nah, di hari ini dia jadi 190. Memang dia kelihatannya salah satu pihak yang mendorong the markup harganya naik ke atas. Oke, jadi kita bisa lihat ya, perlu kalau misalkan teman-teman sudah masuk di dalam, perlu dilihat pergerakan dari HD, FS, dan HD ya, terutama HD, sorry. Terutama HD. HD perlu diwaspadai. HD, BR, dan CP. Nah, kalau misalkan ketiga emiten ini keluar, cabut, apalagi dilakukan dalam kurun waktu yang singkat, Anda perlu juga keluar karena mereka tanda-tandanya adalah sudah melakukan taking profit. Tapi kalau misalkan mereka belum keluar dan tren harganya juga meningkat, ini biasanya juga mereka masih di dalam dan mereka sedang melakukan markup sebelum melakukan distribusi. Distribusi itu apa sih? Distribusi artinya dia jualan barangnya, jualan sahamnya. Nah, terus pembeliannya kayak gimana nih kalau misalkan kita belinya di pucuk nih di sini, belinya di sini ya. Memang kalau beli di sini berarti Anda posisinya agak ke atas nih ya, agak ke atas. Kalau pengalaman kami sebelumnya belinya itu kita pakai pertama bagi peluru kita jadi 20. Kalau saya sih, saya 20 berarti satu peluru itu 5% dari total modal dan saya hanya masuk 3 peluru saja dalam satu emiten. Dan itu disesuaikan dengan berapa banyak transaksi dalam satu hari di emiten ini. Kalau bisa sih transaksi kita hanya boleh 1/33 dari transaksi harian di emiten ini supaya nanti bandarnya nggak marah sama kita. Dan kalau bandar marah apa sih? Bandar marah biasanya harganya di markdown lagi. Kita dipaksa untuk cut loss. Nah, 3 peluru ini masuknya nggak langsung sehari. Disesuaikan, misalkan kalau misalkan masuk kita di 206, kita kasih batas nih, batas misalkan 10%. Turun 10% berarti average down. Average down di angka 10%. Itu peluru kedua. Terus turun lagi 10% lagi, berarti kita average down di batas ketiga, peluru ketiga. Nah, tapi kita tentukan, misalkan cut loss kita minus 10% dari modal, dari gabungan 3 peluru itu. Berarti nanti kalau misalkan di peluru ketiga dia tetap turun, ya berarti kita harus keluar, harus cut loss. Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kita uh, ini ya mencegah kadang-kadang tuh setelah naik dia tiba-tiba bisa turun tuh bandarnya mau menurunkan penumpang bisa jadi seperti itu atau memang ini hanya ini aja ya euforia sehari doang nih bandarnya tiba-tiba main cepat hanya ngambil profit sedikit itu bisa saja terjadi. Nah ini tapi kembali lagi ke strategi teman-teman balik lagi karena yang teman-teman sendiri yang bisa mengetahui sampai sejauh mana kemampuan ketahanan terus juga strategi yang menurut teman-teman efektif. Jangan percaya analisa orang lain, lakukan analisa sendiri. Termasuk juga jangan percaya analisa di video ini. Karena ini adalah perspektif mungkin berbeda dengan perspektif teman-teman. Teman-teman punya perspektif sendiri dan memang uang Anda ya tanggung jawab teman-teman. Resiko selalu ada dan Anda harus mengelola resiko itu. Oke, sampai di sini disclaimer on untuk apa yang saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan saksikan sampai selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.